Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast dakwah. Perkenalkan, nama saya Yustia Karolin selaku moderator pada podcast malam hari ini. Nah, kita kedatangan dua narasumber. Narasumber yang pertama dari Pemuda Karang Taruna Desa Sumoroto. Nah, perkenalkan namanya Mas Lanang Wijaya Santoso. Say hai dong Mas Lanang. Hai. Nah, narasumber kedua kita dari Ketua Kominfo PAC GP Ansor Kecamatan Balong. Perkenalkan namanya Mas Alwi Hidayatullah. Say hai dong Mas Alwi. Nah, pada kesempatan kali ini podcast kita akan membahas tema yang berjudul di bawah ini, pemberantasan buta huruf pada Al-Quran. Nah, di zaman sekarang kan banyak sekali masyarakat, entah itu dari anak-anak, remaja maupun orang tua, banyak sekali yang kurang dalam membaca Al-Quran. Tentunya tersebut ada suatu faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu buta huruf pada Al-Quran. Nah, Mas Lanang, kondisi masyarakat Ponorogo khususnya pada anak-anak dan remaja itu bagaimana sih pada huruf Al-Quran? Menurut saya, yang saya lihat di keseharian saya Mbak ya, itu minat dalam baca huruf Al-Quran mungkin agak minim. Iya. Sehingga ya nggak terlalu banyak seperti zaman-zaman dahulu. Khususnya di desa saya pribadi, Desa Sumoroto, Dukuh Wetan. Nah itu tadarus atau generasi muda untuk baca Al-Quran itu tidak semarak dahulu. Jadi ya agak minim gitu Mbak. Tapi tetap masih ada. Mungkin begitu. Masih ada ya, tapi agak minim gitu ya. Ya. Nah, untuk di Kecamatan Balong sendiri bagaimana Mas Alwi? Ya kurang lebih kalau di Kecamatan Balong nggak jauh berbeda ya, karena kalau kita lihat zaman saat ini mungkin anak-anak itu lebih banyak yang menjauhi lah, ya bukan menjauhi, didikan dari orang tua yang kurang. Saya rasa mereka itu lebih jarang untuk membaca Al-Quran. Jadi seperti hanya yang disediakan Mas Lanang, kalau kita flashback ya ke bulan Ramadan dahulu. Kalau bulan Ramadan itu biasanya yang mengaji itu ramai setiap malam itu. Nah, tapi sekarang itu mungkin karena peminatan mereka, teman-teman kita khususnya, terus anak-anak yang dari kecil itu mereka kurang memahami Al-Quran. Jadi untuk saat ini mungkin mereka itu agak malu ya untuk tadarus atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa dibilang ada, tapi nggak sebanyak dulu seperti itu. Seperti itu ya. Kalau dikaitkan dengan manajemen dakwah, bagaimana sih peran manajemen dakwah dalam mengatasi dan mengurangi buta huruf pada Al-Quran ini, Mas Lanang? Kalau pribadi saya mengartikan manajemen kan itu seperti kita mengatur sebuah kegiatan. Nah, kalau manajemen dakwah, jadi kan kita mengatur sebuah kegiatan tentang dakwah. Jadi peran manajemen dakwah ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Karena peran manajemen dakwah ini dapat menarik minat dari generasi muda dalam baca huruf Al-Quran. Ya, mungkin itu Mbak. Gitu ya. Iya. Tentunya kan banyak faktor-faktor ya. Apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan mereka itu kurangnya dalam baca Al-Quran dan sampai buta huruf pada Al-Quran? Gimana Mas Alwi? Ya kalau kita berbicara tentang faktor-faktor, mungkin kita bisa melihat langsung lah, karena perkembangan zaman yang di saat ini kan banyak ya
HP-HP, terus apa namanya, gadget yang seperti itulah, yang dimana faktor-faktor pertama itu anak-anak, dimulai dari anak kecil dulu lah, di usia mungkin SD lah, usia SD. Beberapa waktu yang lalu saya juga juga terjun langsung di lapangan. Ternyata anak SD itu banyak yang memegang gadget daripada belajar setiap malam seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin dari faktor orang tuanya ya, karena orang tua saat ini itu bisa dibilang lebih mementingkan, enggak semua orang tua ya ini, ada satu dua orang, ada beberapa tapi enggak semua. Orang tua itu lebih memilih anaknya itu pintar di bidang pendidikan akademik saja daripada di ilmu agama seperti itu. Beda ketika saya kecil dulu, mungkin orang tua itu kalau sore itu anaknya enggak berangkat ngaji, intinya dimarahin tentean lah. Mungkin kalau saat ini ya cuma pokoknya kamu gak dapat 100 gini kamu gak yes, intinya orang tua itu marah. Bahkan ketika anaknya dapat 100, bukan kok nanti dijanjikan pelajaran agama dan lain sebagainya, mereka itu lebih oleh 100 tak kayak HP semua seperti itu. Dan mungkin faktor-faktor yang seperti itu yang menjauhkan anak-anak dari belajar agama, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga, dari tempat pendidikan Al-Quran. Pilihannya di Ponorogo saat inilah, dari 21 kecamatan, mungkin kita bisa, kalau kita hitung satu persatu ya, mungkin nggak sebanyak dulu tempat pendidikan Al-Quran. Sebut saja dulu di satu desa, di setiap dusun itu mungkin ada 2 atau 3 tempat pendidikan Al-Quran. Yeah. Kan tetapi di saat ini ya, satu desa itu belum tentu ada satu pendidikan Al-Quran yang masih berjalan setiap harinya, mungkin seperti itu. Tapi masih ada ya Mas Alwi ya? Ya, kalau pendidikan Al-Quran masih ada, tapi nggak banyak. Bisa dihitung lah Mbak. Gitu. Muridnya banyak atau sedikit? Ya kalau berbicara tentang murid, ya nggak, ya ada lah sebagian dari orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan, tergantung lingkungan mereka hidup seperti itu. Ya, benar sekali. Bagaimana sih upaya agar para masyarakat, remaja, anak-anak, bahkan orang tua sendiri itu paham akan betapa pentingnya belajar membaca dan mengurangi buta huruf pada Al-Quran? Mas Lanang. Ya kalau upaya ya Mbak ya, tentunya kita seorang seperti kita ini Mbak, pemuda-pemuda ini kan, jika sadar tentang agama, mungkin bisa membuat sebuah acara di mana acara itu menarik minat baca Al-Quran. Ya, semuanya yang membuat acara kecil-kecilan untuk sekelas anak-anak SD gitu ya Mbak, di desa atau di RT lah, lingkup kecilnya, untuk menarik minat baca Al-Quran. Dan yang kedua itu mungkin kita bisa bersosialisasi, mungkin lingkup kecil dulu seperti RT, kita mengumpulkan orang tua, kemudian kita mensosialisasikan bahwa pentingnya belajar agama sejak dini, sehingga orang tua itu membujuk anaknya untuk kayak semangat membaca Al-Quran gitu. Karena kan orang tua di sini itu sangat berperan penting dalam minat anak juga ya Mbak ya. Ya seperti itu Mbak. Mungkin upaya-upayanya kalau dari saya pribadi seperti itu. Tapi pernah nggak di desa Mas Lanang sendiri kayak ngadain kayak lomba Al-Quran atau lomba azan kayak gitu, pernah nggak? Oh pastinya pernah Mbak, tentunya pernah. Cuman ya nggak sering gitu Mbak. Paling setahun sekali, ya jarang itu bapaknya. Kayak gitu yang ngadain Karang Taruna atau gimana? Ya kadang Karang Taruna, ada yang dari desa gitu Mbak. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa sih harapan para narasumber untuk masyarakat ke depannya supaya buta huruf pada Al-Quran ini
berkurang. Mas Alwi mungkin mau menjawab. Mungkin untuk harapan saya, khususnya masyarakat, terus teman-teman seangkatan saya, terus anak-anak, orang tua dan lain sebagainya, pendidikan agama itu sangat penting untuk saat ini. Mungkin kalau kita lihat cuaca saat ini kan sangat panas, mungkin bisa juga kadang orang tua zaman dahulu kan, wah baunya nyelot tuwek, dunianya nyelot tuwek. Terus cuaca semakin panas seperti itu. Nah, di sini kita yang sadar akan hal itu, mari kita wujudkan kembali hal-hal yang positif yang ada di zaman dahulu. Seiringnya berjalannya zaman, bisa mungkin lah kita itu mengembangkan pelajaran agama, khususnya pelajaran membaca tulis Al-Quran, terus pelajaran akidah dan lain sebagainya, agar ketika nanti zamannya lebih berkembang lagi, penerus yang akan datang akan lebih efektif lagi, akan lebih produktif dalam meningkatkan pendidikan agama Islam. Ya, mungkin itu sedikit dari pesan saya, harapan saya seperti itu. Nah, harapan Mas Lanang sendiri bagaimana? Kalau harapan saya pribadi mungkin ya hampir seperti Mas Alwi tadi, dan saya mungkin menambahkan harapan saya untuk orang tua ya boleh menyuruh anaknya untuk menempuh pendidikan yang sangat tinggi, akan tetapi jangan pernah untuk melupakan pendidikan agama. Mungkin itu harapan saya pribadi. Baik, itu tadi serangkaian jawaban dari tema kita hari ini, pemberantasan buta huruf pada Al-Quran. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan terima kasih Mas Alwi dan Mas Lanang selaku narasumber pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.